yang bisa buat aku tenang. Sore itu aku lagi asyik ngobrol sama Miko. Tiba-tiba aja aku dilabrak sama seorang perempuan. Aku ingin ke pantai, terus kemana ya? Pokoknya ke alam-alam gitu. Aku nggak suka kalau ke mall gitu, kayaknya gimana? Papa! Terluka cukup parah 2 jam. Anak kita mati karena sakit. Udah deh, di sini. Aku kangen kamu. Aku mau cerita kisah cinta aku yang berantakan ini di sini. Semua ceritaku ini berawal dari aku yang curiga. Apa sih yang ditutup-tutupin Berry dari aku selama ini? Pagi itu aku datengin kantor Berry, sekaligus ngasih kejutan buat dia. Yang paling berpengaruh siapa di lapangan? Mandornya, SDM-nya, tenaga kerjanya, atau mungkin justru saat penyewaan alat-alat kita? Oh ya, tapi kamu bisa ngawasin kan? Berry! Dari mana? Kok tumben langsung ke kantor? Aku kesini tuh niat mau bawain kamu makanan. Apa-apaan? Jadi kamu kerjanya kayak gini nih kalau di kantor? Ini dia. Bilang sibuk Ini sama dia klien. sekretaris yang handle semua permasalahan di kerjaan aku. Kamu kenapa sih kok marah-marah datang? Aku tuh udah curiga ya dari kemarin-kemarin. Dia ntar biar saya urus dulu ya. Aku maki-maki dia. Aku bilang kalau dia itu pembohong. Aku lempar bingkisan yang udah aku tata buat dia. Percaya sama Aku butuh kamu ada tiap waktu, tapi aku bela-belain, kamu ngerti aku siap jam segini pasti datang ke sini. Iya. Tapi apa yang aku lihat, apa yang aku dapetin? Aku gak peduli lagi. Sekarang semuanya udah jelas. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu tuh, aduh, jangan childish gitu deh. Aku di sini kerja, semua yang aku lakuin juga buat kamu. Udahlah, aku capek sama semua ini. Aku udah lihat beberapa bukti kalau kamu seperti itu. Oh, jadi kamu sekarang mata-mata. Apa ada yang kurang dari aku selama ini, Berry? Aku udah kalah banget waktu itu. Minggu ini kami telah menerima banyak kisah di pengakuanterlarang.com. Pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seorang perempuan yang bernama Ines. Hubungannya dengan kekasihnya mulai merenggang manakala Ines mendapati adanya ketidakberesan di dalam diri kekasihnya. Hal itu membuat Ines untuk nekat melakukan perselingkuhan untuk mengobati rasa kecewanya.
Akan tetapi bukannya kebahagiaan yang Ines dapatkan, melainkan dia semakin terjerumus ke dalam jurang penyesalan. Seperti apakah kisah Ines? Kita akan ikuti benturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Dia bosan sama sikapku yang posesif. Aku bingung. Posesif yang gimana? Aku pikir aku salah kalau aku pengen tahu tentang hidup dia. Enggak kan? Padahal 1 tahun lagi kami udah ada rencana buat menikah. Dia jadi berubah. Tapi untungnya di saat aku sedang kesepian, ada orang yang bisa aku ajakin berbagi. Namanya Miko. Dia teman sekantor aku. Emang sih, dari awal dia selalu deketin aku. Ya gitu. Masa sih, tapi kan aku setiap hari perhatian sama kamu gitu. Miko orangnya baik. Aku nyaman kalau cerita sama dia. Dia bisa bikin hati aku tenang, seneng. Tapi perselingkuhan itu nggak berlangsung lama. Adanya sikap keterbukaan sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan di dalam sebuah hubungan. Namun bagaimana bila hal itu tidak terjadi? Apa yang akan terjadi pada Ines? Apa yang akan dilakukan oleh Ines? Mampukah dia meraih kebahagiaannya lagi? Tetap simak kisah Ines hanya di pengakuanterlarang.com. Miko orangnya baik. Aku nyaman kalau cerita sama dia. Dia bisa bikin hati aku tenang, seneng. Tapi perselingkuhan itu nggak berlangsung lama. Kamu coba. Temen kayak gini. Tar dulu. Temen kayak gini. Romantis begini. Apaan sih Temen kamu? kerja kayak gitu. Kamu gak usah peduli lagi sama aku. Kenapa? Kamu tahu diri dong. Kenapa aku? Aku lihat pakai mata aku sendiri. Apa yang kamu lakukan di kantor? Denger ya. Apa yang kamu lakukan di rumah? Tiba-tiba aja ada Berry di situ. Dia marah besar. Aku langsung panik. Tapi aku cepat-cepatin tenangin pikiran aku. Aku nggak takut. Serah dia mau ngapain. Aku udah pasrah waktu itu. Aku udah capek terus-terusin begini. Aku udah nggak kuat sama Berry. Kalau kamu keluar dia, udah bapak kamu. Nggak usah komplain gue. Gue tahu kenal banget sama Ines ya. Lu duduk diam, terus bukan siapa-siapa di sini. Gue ikut gua. Sini. Guys, gue udah cukup tahu kebusukan lu di belakang gue. Sekarang lu mau ngapain aja, sama siapa aja, di mana aja, gua nggak bakal ikutin lu.
Dan gue nggak bakal campur tangan mikirin lu lagi. Basi tau gak? Tuh pacarin tuh cowok. Aku bener-bener gak nyangka waktu itu dia tiba-tiba bilang putusin aku. Jujur, aku ngerasa sakit hati waktu itu. Aku kecewa sama keputusan Miri. Aku benar-benar masih cinta sama dia. Masih cinta. Tapi aku bisa bilang apa coba? Masalah ini jadi ribet banget buat aku. Masih ada Miko yang mau nemenin aku. Masih ada dia yang bisa buat aku tenang. Sore itu aku lagi asyik ngobrol sama Miko. Tiba-tiba aja aku dilabrak sama seorang perempuan. Ingin ke pantai, terus kemana ya? Pokoknya ke alam-alam gitu. Aku nggak suka kalau ke mall gitu, kayaknya gimana? Bilangnya apa tadi? Meeting kan? Ini apa-apaan? Sekarang jelasin. Sekarang kamu yang jelasin aku ya. Kamu bilang kamu nggak punya istri, nggak punya pacar. Ini apa? Perempuan itu istrinya. Dia minta supaya aku gak ganggu dia lagi. Sumpah. Sumpah. Di situ rasanya hatiku sakit banget. Aku remuk. Selama ini aku udah dibohongin sama Miko. Dia malah ninggalin aku di situ. Apa ini karma buat aku? Karena aku ngianatin diri. Aku nyesel. Aku sadar sikap aku ini salah dan gak pantas buat diri aku. Aku harus minta maaf sama Berry. Seenggaknya permintaan maaf itu mungkin bisa bikin hati sedikit lebih tenang. Ya mbak. Pak Berry mana? Silakan duduk dulu mbak. Enggak, aku gak butuh duduk. Kamu masih ada hubungan apa sih sama dia sebenarnya? Nah, saya tuh hanya rekan kerja mbak. Saya tuh udah berkeluarga, udah punya anak dua loh. Lihat kelakuan kalian berdua. Udah lah mbak, Pak Beri sekarang udah nggak kerja di sini lagi.